Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Junita. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan Pancasila dalam penegakan hukum. Jadi Pancasila meningkatkan integritas penegak hukum, tentunya untuk mendorong aparat-aparat penegak hukum untuk mencari keadilan di masyarakat, agar terciptanya keadilan yang tentu saja bukan hanya untuk keadilan hukum, melainkan untuk keadilan sosial, yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan manusia dengan manusia lainnya. Saya adalah Putri, jadi menurut saya Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan penegak hukum yang memiliki jiwa Pancasila dalam membangun integritas diri dan keadilan di tengah masyarakat. Hakikat Pancasila sebagai pedoman penegakan hukum dalam mewujudkan integritas diri dan keadilan. Pancasila memiliki unsur nilai yang dapat digunakan untuk membangun jiwa integritas bagi penegak hukum dan memiliki energi positif dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan menurut perspektif saya, penegakan hukum di Indonesia masih sangat menyimpang sekali dengan aspek Pancasila. Contohnya kasus penegak hukum yang berhubungan dengan sila Pancasila yang keempat, yaitu kasus nenek yang mencuri buah kakao dengan para koruptor. Di kasus itu terlihat jelas sekali keadaan penegak hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Nama saya Muhammad Rosini Zerudistira. Saya di sini ingin menjelaskan Pancasila menurut penegakan hukum di Indonesia ini. Menurut saya, perspektif saya itu Pancasila itu wajib diambil nilai-nilainya dikarenakan banyak mengandung hal-hal yang positif dan juga termasuk sifat-sifat yang bagus untuk pemuda-pemuda di Indonesia ini, dan juga peraturan-peraturan undang-undang dasar negara Republik Indonesia sekarang ini banyak mengambil nilai-nilai Pancasila dikarenakan Pancasila juga sebagai dasar negara Indonesia. Bahwasannya menurut saya Pancasila itu merupakan landasan filosofis bagi pembentukan persatuan di Indonesia ini, dan juga untuk keadilan-keadilan yang harus ditegakkan oleh penegak hukum yang mengikuti norma-norma di Pancasila itu. Hai, saya Kongsi Tegar. Menurut pandangan saya secara pribadi, Pancasila dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting. Pancasila dijadikan sebagai dasar dan juga merupakan sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Segala bentuk peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan prinsip yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar penegakan hukum yang ada di Indonesia, maka segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan dihapuskan, sehingga dengan sendirinya keadilan sosial akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi menurut saya tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai upaya untuk membentuk dan membangun kesadaran moral para penegak hukum di negara kita dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rafiq Nurdayat. Menurut saya, Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia itu berperan sangat penting. Karena kenapa? Karena tanpa landasan Pancasila, penegakan hukum dan konstitusi akan mengalami kendala, sehingga akan menghambat tujuan dari penyelenggara negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Karena penegakan hukum merupakan langkah awal dan harus dilakukan agar terciptanya keadilan di lingkungan masyarakat. Karena apabila dalam suatu penegakan hukum tidak dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila, maka yang bisa kita lihat seperti saat ini, beberapa aparat negara melakukan tindakan hal-hal yang tidak berlandaskan Pancasila. Dan Pancasila itu makanya berperan penting di sini agar
nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam sebuah tindakan aparat negara dan dalam proses penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Purbawani Pranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif saya tentang penegakan hukum Indonesia. Jadi menurut saya penegakan hukum itu apa sih? Menurut saya itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum itu jadi baik ya. Dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, yaitu baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya Nur Syifa Azizah. Menurut pendapat saya, Pancasila dalam penegakan hukum bertujuan untuk membentuk serta membangun kesadaran moral bangsa, terutama kesadaran dari para aparat penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang dapat mencerminkan proses keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum, yang dimana Pancasila memang merupakan way of life bagi bangsa kita, atau landasan yang menjadi acuan kita dalam bertindak, dalam berperilaku, seperti halnya ketika membuat kebijakan-kebijakan di dalam sistem pemerintahan, itu harus berlandaskan atas Pancasila, yang kemudian pada akhirnya jika dapat dijalankan dengan sempurna akan mengantarkan kita kepada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawaldin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya, dalam penegakan hukum harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila agar terciptanya keadilan yang didambakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rundita. Hari ini saya akan menjelaskan apa sih Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia menurut perspektif saya. Menurut saya, Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang mencerminkan proses keadilan yang seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapaliar Maraihan. Di video kali ini saya akan menjelaskan menurut pandangan saya tentang Pancasila dalam penegakan hukum. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, maka dalam penegakan hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku, harus berlandaskan ideologi bangsa. Tanpa Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka bangsa ini akan menjadi kacau di mana negara tidak mempunyai pegangan yang kuat, sehingga jika tersenggol sedikit pun akan mudah runtuh. Misal jika di Indonesia tidak ada Pancasila, lalu budaya luar masuk, contohnya LGBT. Rakyat Indonesia pasti akan mudah terpengaruh jika tidak ada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari contoh tersebut, Pancasila memegang peranan penting dalam menghandle bangsa ini. Dalam penegakan hukumnya pun Pancasila berperan penuh, yang dimana Pancasila dijadikan acuan dalam berperilaku maupun bertindak dalam membuat kebijakan sistem pemerintahan di Indonesia. Tetapi masih banyak orang yang kurang memahami Pancasila, akibatnya dalam penegakan hukumnya pun sering terjadi kekeliruan atau kesalahan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya dari kasus remaja divonis 1 tahun pembinaan usai membela diri dari begal. Kronologinya, si korban didatangi oleh pelaku yang bermaksud merampas motornya dan ponselnya. Si korban pun merasa terancam. Kemudian dia mengambil pisau praktik untuk sekolah di jok motornya lalu menusukkannya pada dada pelaku. Kemudian si korban pun divonis dengan pidana pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan korban pun dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
Dari kasus ini pun si korban menjadi tersangka gitu. Di mana letak keadilan yang berhak didapatkan oleh si korban? Bukannya pada Pancasila, tepatnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba bayangi jika si korban tidak melawan, apakah dia harus terima jika hartanya dirampas begitu saja? Apakah dia harus terima jika dia dibunuh begitu saja? Kan tidak. Si korban hanya melakukan pembelaan terhadap dirinya gitu. Jadi menurut saya itu juga termasuk kekurangan hukum-hukum di Indonesia, yang dimana hukum di Indonesia terlalu kaku, bahkan sampai yang benar pun tidak dipihak saking kakunya dengan hukum-hukum tertulis di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.